Siapa nih yang gaya bercinta favoritnya adalah posisi 6-9 atau variasi foreplay saat posisi mulut berada pada alat kelamin satu sama lain. Nah, supaya hubungan seks terasa lebih bergairah dan gak membosankan, sekalian biar rumah tangga lebih harmonis juga nih, saya punya 5 tips bagaimana melakukan gaya bercinta 6-9. Kalau perlu, ajak istri untuk ikut nyimak informasi ini aja sekalian ya. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Bagi pasangan baru, mungkin ada ya yang masih asing sama gaya bercinta 6-9. Jadi tuh, gaya bercinta ini memungkinkan pasangan untuk saling melakukan seks oral dalam waktu bersamaan. Kenapa disebut 6-9? Karena posisi pasangan terlihat seperti angka 6 dan 9 saat melakukannya. Nah, kamu dan pasangan bisa melakukannya dengan posisi berbaring, menyamping, ataupun posisi atas bawah. Sesuai kenyamanan kalian aja. Biasanya sih tergantung juga sama perbedaan tinggi badan kalian. Nah, sebelum mencoba variasi foreplay yang satu ini, ada baiknya kalau kamu dan pasangan saling komunikasi dulu nih. Karena kan aktivitas seksual itu emang bersifat subjektif banget nih. Jadi wajar aja kalau memang ada yang suka karena terasa menggairahkan, tapi ada juga yang nggak suka karena mungkin membuat dia merasa terganggu. Dalam hal ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga ya. Karena balik lagi nih soal preferensi. Untuk itu, perhatikan kenyamanan masing-masing pasangan. Misalnya, suami bisa tanya dulu nih ke istri, aku mau coba gaya 6-9, kamu mau coba juga nggak? Nah, setelah sama-sama menginginkannya, bisa tuh mulai tentuin posisi apa yang paling nyaman. Misalnya mau dilakukan dengan berbaring atau dengan menyamping. Kalau berbaring, biasanya posisi istri nih yang di atas supaya pikiran maupun energinya nggak justru fokus untuk menopang badan sang suami. Karena ya pada kondisi seperti ini mungkin bisa dibilang lebih baik suami yang menopang berat sang istri ya. Tapi sekali lagi saya tekankan ini cuma tips aja. Balik lagi semuanya ke kenyamanan masing-masing. Lanjut ke tips selanjutnya yaitu menggunakan bantal sebagai penopang leher. Terkadang gaya bercinta 6-9 itu bisa bikin otot leher tuh kerasa pegel, kaku, atau bahkan kram. Apalagi kalau dilakukan untuk waktu yang cukup lama. Jadi supaya lebih nyaman, gunakan bantal sebagai penopang leher ya. Kalau misalkan posisinya berbaring, maka pihak yang berada di bawah lah yang menggunakan bantal. Sementara kalau dalam posisi menyamping, baik suami ataupun istri bisa sama-sama pakai bantal nih. Tips berikutnya yaitu menopang kaki pada tubuh pasangan saat menyamping. Nah, ini bisa dilakukan jika gaya 6-9 dengan posisi berbaring yang menyamping. Meski nggak dianggap terlalu melelahkan karena nggak ada pihak yang harus menopang berat badan pihak tertentu, tapi dalam posisi menyamping ini, sang istri mungkin perlu mengangkat salah satu kakinya supaya suami lebih mudah untuk menjangkau area klitoris. Jadi supaya kakinya nggak pegel, sang istri bisa nih menyilangkan kaki dan meletakkannya pada badan sang suami ya. Kemudian tips yang terakhir adalah menambah stimulasi dengan tangan. Jadi dalam posisi 6-9 nggak melulu harus cuma seks oral doang. Kamu bisa juga ngasih variasi dengan meraba, menggenggam, atau memainkan alat kelamin pasangan. Tentunya hal ini bisa meningkatkan gairah seksual kalian juga nih. Tapi lagi-lagi saya ingatkan untuk memerhatikan kenyamanan masing-masing pasangan saat melakukannya ya. Oh ya, pastikan juga untuk selalu mencuci tangan dan memotong kuku dulu sebelum memberikan rangsangan dengan tangan dan jari-jari. Soalnya kuku yang kotor dan panjang bisa menyebarkan kuman tuh. Belum lagi melukai alat kelamin pasangan juga kan? Jadi jangan sampai niat awalnya mau bersenang-senang dengan pasangan malah berujung dengan kegangguan kesehatan. Oke deh, itu tadi 5 tips melakukan gaya bercinta 6-9 yang bisa kamu dan pasangan lakukan. Supaya hubungan seks terasa lebih menggairahkan dan gak bosan gitu-gitu doang. Kalau kamu dan pasangan merasa mulai jenuh dengan aktivitas seksual yang itu-itu aja, bahkan udah mencoba gaya posisi 6-9 ini juga, tapi kok kayaknya gejolak cinta di ranjang mulai terasa pudar ya? Kalian bisa nih minta bantuan ke ahlinya misalnya ke psikolog di aplikasi Halo Dokter. Psikolog di aplikasi Halo Dokter ini udah sangat profesional menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi kamu dan pasangan nggak akan merasa dihakimi. Kerahasiaan data juga terjamin aman kok. Jadi cuma kamu dan psikolognya aja yang bisa baca chatnya. Nanti kalau misalkan dari hasil konsultasi ternyata dinilai kamu perlu bertemu secara tatap muka, misalkan karena ada terapi yang perlu dilakukan, atau ada informasi yang perlu dicari tahu lebih lanjut, kamu bisa langsung booking jadwal dokter di aplikasi Halo Dokter. Jadi nantinya kamu nggak perlu capek lagi buat antri untuk daftar doang. Kalau belum punya aplikasinya, langsung aja download aplikasi Halo Dokter di Google Play ataupun App Store.
Alright, itu semua informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga cukup jelas ya. Tapi sebelum saya akhiri, saya mau kasih satu pesan bahwa aktivitas ini adalah aktivitas seksual. Yang tentunya akan jauh lebih aman kalau hanya dilakukan dengan satu pasangan. Kemudian akan lebih baik lagi kalau kamu dan pasangan juga menggunakan pelindung, contohnya kondom. Ini penting untuk menghindari berbagai penyakit menular seksual yang bisa ditularkan melalui mulut seperti gonore, sifilis, chlamydia, HPV, herpes, bahkan nggak menutupi juga kemungkinan infeksi HIV. Nah, untuk wanita bisa pakai dental dam nih, yaitu lembaran tipis berbahan lateks. Nah, ini bisa kamu tempatkan di sekitar area liang vagina. Oke. Terima kasih buat all viewers yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk berikan dukungan lewat tombol like dan share-nya juga ya. Nah, buat yang belum, subscribe yuk. Subscribe sekarang supaya kamu bisa selalu up to date sama informasi kesehatan terbaru dari channel Alo Dokter. See you in the next video, selalu hidup sehat bersama Alo Dokter.